pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kemudian acara dilanjutkan dengan pembukaan, kemudian pembacaan dan pengesahan. Yang pertama, pengesahan acara RAT. Oke, sebelum pembacaan dan pengesahan acara RAT untuk buku 2023 dan tata tertib RAT untuk buku 2023, kita bacakan dulu doa. Dilanjutkan laporan-laporan. Laporan yang pertama, laporan pertanggungjawaban pengurus dan neraca untuk buku tahun 2023. Dilanjutkan laporan hasil pengawasan pengawas KPRI Butirawayu 2 tahun 2023. Acara yang keempat, sambutan. Sambutan yang pertama adalah sambutan dari pembina KPRI Butirawayu 2. Sambutan yang kedua dari Ketua Dekopin Kabupaten Banjarnegara. Sambutan yang ketiga dari Ketua PKPRI Kabupaten Banjarnegara. Dan sambutan yang keempat dari Kepala Dinas Perindakop dan UMKM Kabupaten Banjarnegara. Dilanjutkan acara yang kelima, istirahat. Setelah istirahat nanti kita lanjutkan dengan acara yang keenam, pemandangan umum dan jawaban pengurus terhadap angket yang sudah masuk. Dilanjutkan dengan saran dan usul secara lisan serta tanggapan pengurus. Acara yang ketujuh, pengesahan. Pengesahan yang pertama adalah pengesahan laporan pertanggungjawaban pengurus dan neraca tahun 2023. Pengesahan yang kedua adalah laporan pengawasan badan pengawas. Kemudian dilanjutkan demisioner. Lanjut acara yang ke-9 yaitu pemilihan pengurus dan badan pengawas KPRI Butirawayu 2 untuk periode tahun 2024 sampai 2026. Acara yang ke-10, pelantikan pengurus dan badan pengawas KPRI Butirawayu 2 periode 2024-2026. Demikian rencana acara rapat anggota tahunan. Bapak Ibu yang saya hormati, baiklah kita mulai acara pada pagi hari ini dengan pra-acara, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran kepada petugas waktu kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Bu Siti Yuleha yang sudah membacakan ayat suci Al-Quran. Kita lanjutkan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada petugas dimohon untuk menempatkan diri. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dimohon duduk kembali. Bapak Ibu yang saya hormati, agar acara rapat anggota tahunan untuk buku tahun 2023 bisa berlangsung dengan lancar dan kita semua diberikan kemudahan serta kebermanfaat dalam pertemuan kali ini, marilah kita buka pertemuan pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Kita lanjutkan dengan acara doa yang akan dibawakan atau dipandu oleh beliau Bapak Marsudis. Waktu dan tempat kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wa akhirin wa sallim ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa khatayana wa maghfir li dhunubi wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara.
ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة بنا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطلبنا بها من جميع السيئات ونرنا بها درجات وتقبل بها الصلاة من جميع الحالات في خير وبركة الممات اللهم يا الله إن كان رزقي في الأرض فأخرج لنا يا الله وإن كان رزقي في السماء فأنزل علينا يا الله وإن كان رزقي قليلا فاغفر لنا يا الله وإن كان رزقي خيرا فخيرا يا الله يا الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan terima kasih kepada Bapak Masutik yang sudah memandu acara doa pada pagi hari ini. Kita lanjutkan dengan pembacaan dan pengesahan. Bapak Ibu, untuk buku RAT ini sudah kami kirim ke unit kerja masing-masing, kurang lebih ada 10 hari. Kira-kira sudah dibuka-buka dan dibaca. Untuk susunan acaranya kira-kira disepakati atau disetujui seperti itu? Disetujui ya, Bapak Ibu. Alhamdulillah, agak setujui cepat. Kita lanjutkan dengan pembacaan dan pengesahan tata tertib RAT. Rencana tata tertib rapat anggota tahunan KPRI Budi Rahayu 2 Kecamatan Wanesa untuk buku tahun 2023. Pasal 1 Ketentuan Umum Ayat 1. Rapat anggota tahunan merupakan kekuasaan tertinggi dalam organisasi koperasi. Ayat kedua. Rapat anggota tahunan dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 50% anggota dari jumlah anggota KPRI Budi Rahayu 2 Kecamatan Wanesa. Ayat 3. Acara dan tata tertib rapat anggota tahunan berlaku penuh setelah mendapat pengesahan dari anggota yang hadir. Pasal 2. Peserta rapat. Ayat 1. Peserta rapat anggota tahunan terdiri dari A. Semua anggota KPRI Budi Rahayu 2 Kecamatan Wanesa. B. Pengurus pengawas. C. Pembina KPRI Budi Rahayu 2 Kecamatan Wanesa sebagai pengunjung. D. Utusan dari PKPRI dan Dinas Perindakop dan UMKM Dekopinda Kabupaten Banjarnegara sebagai pengunjung. E. Pejabat yang diundang secara khusus sebagai pengunjung. Pasal 3. Ketertiban rapat. Ayat 1. Peserta dan pengunjung rapat anggota tahunan wajib mengisi daftar hadir yang disediakan pengurus. Ayat 2. Pimpinan rapat mengumumkan jumlah anggota yang telah hadir pada waktu akan memulai rapat. Ini insya Allah peserta yang hadir sudah memenuhi quorum. Kalau tadi pada pasal 1 sekurang-kurangnya 50%, insya Allah 90% lebih, bahkan mungkin hampir 100%. Kemudian peserta rapat ikut menjaga ketertiban dan membantu kelancaran rapat. Ayat yang keempat, selama sidang berlangsung, peserta rapat anggota tahunan tidak dibenarkan meninggalkan ruangan rapat tanpa seizin pimpinan rapat. Pasal 4, hak suara. Ayat 1,
Setiap peserta rapat pada dasarnya berhak mengemukakan pendapat terhadap permasalahan berdasarkan kesepakatan yang diberikan oleh pimpinan rapat. Ayat 2, setiap pembicara daftar usul pernyataan, saran, dan kritik perwakilan unit kerja. Ayat 3, peserta rapat hendaknya menyampaikan pendapat dengan santun, bijaksana, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ayat keempat, setiap anggota mempunyai hak untuk dipilih dan memilih calon pengurus dan badan pengawas. Pasal 5, pandangan umum. Ayat 1, pandangan umum dibagi menjadi 2 termin, yaitu tertulis berupa angket dan langsung penyampaiannya secara lisan bila diperlukan. Ayat 2, formulir yang berisi saran, pernyataan, dan kritik diserahkan kepada pengurus sebelum rapat dimulai. Ayat 3, pandangan secara lisan diatur kemudian sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan peserta rapat. Ayat keempat, keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah mufakat. Ayat yang kelima, apabila tidak tercapai kemufakatan, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. Pasal 6, pemilihan badan pengawas dan pengurus. Ayat 1, setiap anggota koperasi berhak menjadi calon badan pengawas dan pengurus koperasi. Ayat 2, pemungutan suara diikuti oleh semua anggota koperasi. Ayat 3, setiap anggota mempunyai hak suara untuk memilih calon badan pengawas dan pengurus koperasi. Ayat keempat, calon badan pengawas dan pengurus koperasi yang terpilih ditentukan dengan urutan perolehan suara terbanyak. Ayat kelima, badan pengawas dan pengurus koperasi yang terpilih bersedia dilantik dan mengucapkan janji. Pasal 7 penutup. Hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib ini akan ditentukan di kemudian berdasarkan kesepakatan yang akan diatur oleh pimpinan rapat dengan persetujuan anggota. Itulah rencana tata tertib rapat anggota tahunan KPRI Budi Rahayu 2 tahun 2023. Bisakah rencana tata tertib ini kita sahkan? Alhamdulillah. Berarti untuk pembacaan dan pengesahan 2 hal sudah. Kita lanjutkan dengan laporan. Laporan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua KPRI Budi Rahayu 2, yaitu laporan pertanggungjawaban pengurus dan neraca tutup buku tahun 2023. Kepada Saudara Ketua, waktu dan buat saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Bapak Samsuddin dari Ketua Perindakop Banjarnegara Kopinda Banjarnegara yang saya hormati Bapak dari Perindakop dan UMKM Banjarnegara yang pada hari ini diwakili oleh Bapak Saiful yang saya hormati. Saya oleh Bapak hormati. Kemudian dari PKPRI Banjarnegara yang dalam hal ini Bapak Anang yang menghadiri, yang saya hormati. Pembina KPRI Budi Rahayu 2, Ibu Parijem selaku pembina yang saya hormati.
teman-teman pengurus dan pengawas serta teman-teman panitia pemilihan yang saya hormati pula, semua anggota yang tentu tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang saya hormati dan yang insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita untuk patut bersyukur karena atas rahmat, ridho dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua pada pagi hari ini bisa diberi kesehatan, kesempatan dan lain-lain yang tentu kalau kita mau menghitung nikmat Allah tidak akan selesai, yang patut dan harus kita syukuri. Sholawat dan salam juga senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mudah-mudahan kita semua termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil hisab. Amin. Bapak Ibu yang berbahagia, izinkan pada kesempatan kali ini kami selaku pengurus akan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengurus KPRI Budi Rahayu 2 Kecamatan Wanayasa pada RAT Tutup Buku 2023 yang dilaksanakan pada hari ini tanggal 11 Januari 2024. Alhamdulillah kita bisa melaksanakan RAT di bulan Januari yang insya Allah itu juga termasuk salah satu indikator kesehatan operasi, salah satu, bukan satu-satunya, salah satu indikator kesehatan operasi. Kenapa kok kalau operasi bisa rapat setepat waktu termasuk indikator operasi itu sehat? Karena berarti operasi itu atau lembaga keuangan perusahaan, kalau operasi sih bukan perusahaan, berarti bisa melunasi kewajiban jangka pendeknya. Karena sebuah perusahaan, operasi ini mandat perusahaan lah. Ya, karena ada selain motif ekonomi kan ada motif sosial, sehingga ada kata-kata mandatnya. Karena apa? Saya akan berusaha menerjemahkan bahasa akuntan yang angel dicerna oleh kita. Kalau bahasa akuntan itu angel karena apa? Kalau RAT bisa aturannya itu kan apabila tidak bisa RAT tutup buku maksimal sampai bulan Mei, berarti itu indikator yang tidak sehat. Kenapa? Karena salah satu indikator kesehatan sebuah operasi itu adalah yang kalau bahasa kurang manajemen itu likuiditas. Likuiditas itu artinya kemampuan membayar utang jangka pendek tepat waktu. Utang jangka pendek salah satunya ya apa? SHU, terus apa? RAT itu kan termasuk jasa dan sebagainya. Itu tidak tepat waktu maka tidak belajar. Kita bisa tepat waktu. Kalau yang tidak bisa tepat waktu biasanya kan misalnya harta sih sekian, tapi yang sekian berikutnya masih apa? Sekian masih beberapa, sekian masih mogok lagi dan sebagainya. Nah, alhamdulillah berarti itu indikator yang pertama kita termasuk sehat karena likuiditas bagus. Kemudian
Kesehatan yang kedua, indikator yang kedua, koperasi itu sehat apa tidak, itu apa istilahnya solvabilitas. Solvabilitas saya cuma dalam bahasa kita saja. Itu kemampuan koperasi membayar seluruh kewajibannya seandainya perusahaan atau koperasi itu dibubarkan saat ini. Itu seandainya, andaikan koperasi itu dibubarkan saat ini, bisa dilunasi kabeh kewajibannya apa tidak? Nah, kita bisa lihat di neraca piutang kita itu kan totalnya sudah bisa dilihat di situ hanya sekitar 3, sekian M. Harta kita itu kalau dikurangi dengan yang karena yang 1,2 M itu bukan ya 1,2 M itu sebenarnya bukan milik kita sih. Jadi walaupun 4,7 tapi yang 1,2 M itu kan miliknya investor kayak Pak Mansot di Yudi, KP dan sebagainya, itu yang terkait kompetensi. Sehingga andaikan koperasi bubar hari ini tutup KP itu masih lebih 9 miliar lebih. Dan jadi neraca itu sebenarnya nampak semua jika kita membahasnya. Cuma memang membahas neraca itu memang mandar ekonomi kayak gitu. Maka saya berusaha terjemahkan ke dalam bahasa kita. Berarti indikator yang kedua, koperasi kita juga sehat. Dan terus yang ketiga, istilahnya rentabilitas lah kalau dalam bahasa kerennya. Rentabilitas itu kemampuan koperasi untuk menghasilkan laba. Untuk menghasilkan laba. Nah, ya, laba kita kalau kita lihat uang yang beredar di piutang kita, di piutang anggota itu sekitar di sini sudah dituliskan piutang yang maksudnya uang yang diutangkan ke anggota itu totalnya itu kan sekitar 2,007 miliar per tanggal 31 Desember. Bisa menghasilkan, jadi bapaknya secara kaya derek, bisa menghasilkan laba kita bersih. Laba kita bersih itu kan sekitar 200 gitu ya. Kalau saya membandingkan yang bersih yang sudah diambil ongkos-ongkos, artinya 239 ya. Nah itu sudah mendapatkan laba bersih itu. Yang motornya itu 414 juta, tapi potong. Tapi gampangannya kalau usaha kan sih dibilang kan yang bersih. Kalau bersihnya, nah berarti kan 231 juta. 231 juta. Artinya kita bayangkan saja, andaikan uang yang dipinjamkan itu kita tidak mau kerja, ditaruh di bank saja dengan asumsi bunga 3%, 6 bisa ya sekitar 4% per tahun, itu berarti kan hanya mendapatkan laba sekitar 120 juta. Artinya apa? Berarti kita bisa menghasilkan laba lebih tinggi dibandingkan seandainya uang itu ditaruh di bank. Itulah yang bahasa ekonominya dinamakan rentabilitas. Artinya berarti enggak duit utamanya ya si orang rugi kayak gitu. Jadi itu indikator kesehatan yang ketiga. Karena saya tidak ingin hanya ngomong sehat, tapi maksudnya sehat apa gitu. Nah itu alhamdulillah berarti kita termasuk minimal 3 indikator itu sehat. Kemudian walaupun ini di sini ada teks pidatonya,
masa yang pertama mari kita selalu, saya tidak harus persis dengan itu ya, pidatonya tidak harus persis dengan yang di tag itu, karena ini kan bukan KUHP, jadi kalau kalimatnya tidak harus persis, tapi kalau data harus persis kalau data, tapi kalau kalimatnya saya ngomongnya pakai bahasa kita gitu. Nah, untuk gambaran perkembangan KPRI Budi Rahayu 2 dan pelaksanaan tugas pengurus, maka bisa kita lihat, satu, kepengurusan sudah bisa dibaca sendiri. Kenapa tidak semua bisa dibaca? Karena buku ini diedarkan sudah sekitar 10 hari yang lalu. Jadi ada lagi satu lagi, kalau operasi rapat sini bukunya dibagi ini atau lebih dari ini, itu sudah tanda tanya loh. Rapat ini esok bukunya dibagi ini, itu artinya juga secara tidak tertulis anggota panitia sehat. Berarti beda dia apa sehingga rapatia atau gede rombongan, maka kita 10 hari sebelumnya nanti sudah dibagi. Saya keringetan bukan karena grogi, tapi aku berkembang. Ya, toh kalaupun grogi ngomong grogi ke suara sinda, grogi. Tapi enggak, ini memang karena banget ketemen itu cuma. Ya. Yo bahasa lokal lokal kali titik lah. Ini maka untuk bisa kepengurusan sudah bisa dibaca 10 hari, keanggotaan tahun tahun 2023 itu jumlahnya ada 189. Tapi ada tapinya, di antara 189 anggota yang aktif UTA hanya 89 anggota. 99. Ada 99 anggota. 99 anggota harus menghasilkan 200 juta dan itu bersihnya 200, sehingga masih banyak yang belum tertarik untuk buka, karena bisa ada dua kemungkinan, karena memang makmur, atau karena memilih di lembaga keuangan lain. Nah, keunggulan kalau di sini itu kalau promosi sedikit, keunggulan di koperasi walaupun jasa agak lebih tinggi dikit lah, tapi uang kembali lagi ke anggota. Dan yang utang dengan yang tidak utang dengan tabungan yang sama itu mesti SHU-nya atau pembelinya akan beda. Kalau tidak sedang kayak gini, kapan lebih busuk? Ya, gitu. Kemudian dari 99 yang hutang itu berarti kan masih ada hampir pokoknya 189 berarti 90 lah. Itulah ya. Oh, maksud waktu itu adalah Pak Heri itu yang lagi. Ya, gitu. Nah, kemudian untuk anggota yang kok sekarang jumlahnya tidak sama karena ada yang pensiun. Begitu untuk laporannya, kalau kita bacakan satu persatu berarti persis dengan ini, pada status dan sebagainya ini persis dengan ini, dan atas kekuatan dan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah koperasi kita sehat, dan kami bersyukur karena di akhir masa jabatannya itu sehat. Karena dulu target kita pokoknya sehat dingin lah, penting aja baru dingin, masalah barang-barang majulnya orang apa lah. Nah, sehingga itu KKM-nya tercapai lah secara ngomong kalau Pak Guru kan harus menggunakan bahasa itu. Di KKM-nya alhamdulillah tercapai. Karena di akhir pengurusan sehat, maka kita bersyukur
nanti pergantian pengurus kan menyerahkan barang sehat. Kalau menyerahkan barang sehat kan insya Allah bisa dipertahankan. Kiranya itu karena nanti juga ada pandangan umum dan sebagainya, kalau terlalu lama nanti keringat saya habis. Ya, kiranya itu dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kita lanjutkan sambutan yang pertama yang akan disampaikan oleh Ibu Pembina KPRI Budi Rahayu 2 kepada Ibu Panitem SPDPD. Waktu dan tempat kami atur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati dan muliakan Ketua Bikopi Bapak Samsudin, yang kami hormati Ketua PKPRI Bapak Anang dalam hal ini yang hadir, yang kami hormati Kepala Dinas Badan Dekop dan UMKM Bapak Latif yang juga saya hormati, Ketua Koperasi Budi Rahayu 2 Bapak Idam beserta segenap pengurusnya yang juga saya hormati, dan juga Badan Pengawas Koperasi Budi Rahayu 2. Juga tak lupa teman-teman seluruh anggota Koperasi Budi Rahayu 2 yang hadir pada hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmatnya pada pagi hari ini. Kita semua dipertemukan di aula ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, salam dan sholawat semoga tetap pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, pagi hari ini seperti yang dikatakan Pak Meri tadi, saya merasa sangat bahagia karena bisa berkumpul dengan teman-teman, dan juga terima kasih sekali kepada segenap yang ada dari kabupaten yang sudah berkenan rawuh memenuhi undangan RAT di Wanayasa, walaupun tempatnya tidak di Wanayasa Bapak. Ini mungkin teman-teman pengen suasana baru Bapak, pengen yang ada di pinggir kebun, yang ada di tepi jalan raya, tetapi yang tidak di Wanayasa ini mungkin karena pengen suasana yang lain. Nah, pada kesempatan kali ini tentu saya selaku pembina dan sekaligus anggota Bapak, saya anggota juga anggota Koperasi Budi Rahayu 2 ini tentunya mengapresiasi dan mengucapkan selamat kepada teman-teman pengurus yang dipandaikan oleh Pak Idam karena bisa melaksanakan RAT bahkan awal bulan Januari, suatu yang sangat luar biasa. Tadi dikatakan juga oleh Pak Idam, salah satu indikator koperasi itu sehat bisa menyelenggarakan RAT tepat waktu. Kelihatannya ini awal, karena saya juga anggota koperasi di Pejawaran belum diundang, berarti sama kayaknya belum. Ini Wanayasa sudah melangkah lebih awal. Hari ini juga teman-teman, saya merasa ini kesempatan yang sangat bagus bisa berkumpul semua dengan teman-teman, terutama Bapak Ibu guru yang menjadi anggota Koperasi Budi Rahayu 2. Sebenarnya hari ini ada dua agenda Bapak yang bebarengan. Kami Korwil ada kegiatan di Batu Raden, perpisahannya Pak Herwi, tetapi karena pertimbangan saya ingin membersamai teman-teman Wanayasa, saya izin yang sana, saya memilih untuk di sini karena ini kesempatan bagus ketika kita bisa menjalin silaturahmi, dan saya tidak menyangka kalau hari ini Bapak Samsudin bisa hadir secara pribadi. Terima kasih sekali. Kita secara psikologi sudah ada hubungan sejak lama, dalam arti kalau Pak Samsudin itu rawuh dan berpidato itu kita rasanya adem, ya Pak, ada karisma tersendiri. Seperti saya juga teringat pada Bapak Sulis ketika Pak Sulis itu berpidato, semua
siap, terima adanya. Hampir sama, Bapak Samsudin juga memiliki garis bayar itu. Kami sudah lama merindukan pidato beliau, semoga nanti kita bisa mendapatkan banyak pencerahan dan juga tentunya ulang-ulang dan nasihat yang bisa untuk bekal kita, terutama bekal untuk berkooperasi yang baik. Nah teman-teman, saya juga tak lupa mengucapkan ke teman-teman anggota koperasi yang sudah menjadi anggota koperasi yang baik. Tadi disebutkan sekitar 90 ya yang sudah aktif berhutang. Sehingga ketika jenengan aktif berhutang nggak usah berkecil hati. Justru panjenenganlah yang jadi anggota koperasi yang baik daripada yang tidak utang loh. Nah tadi juga disebutkan SMO itu kan kita karena geraknya hanya disimpan pinjam sehingga memang dari sana sumbernya. Ketika banyak yang hutang dengan catatan hutangnya lancar dan yang ada masalah, dan insya Allah SHU kita akan cukup baik. Kita juga mengapresiasi alhamdulillah untuk tahun ini SHU-nya sudah bagus, direncanakan sekitar 7 juta, terrealisasi 9 juta, kan lumayan. Selaku kita anggota merasa terima kasih kepada pengurus ke depan, semoga ini bisa ditingkatkan lagi. Nah, teman-teman, tadi juga disebutkan anggota koperasi budidaya itu sekitar 189. Artinya belum semua ASN yang ada di Wanayasa menjadi anggota koperasi budidaya. Nah, harapan kami kepada teman-teman kepala sekolah, monggo yang memiliki ASN, terutama yang baru-baru ini kan ada P3K yang belum masuk ke anggota koperasi itu didorong dan dimotivasi agar berkenan masuk ke anggota koperasi. Anggota koperasi budidaya ini cukup bagus dan saya lihat Pak Eri juga berjibaku, terus juga bisa ada beri kemanusiaan. Seperti prinsipnya koperasi kan kekeluargaan dan gotong royong. Sebenarnya Desember sudah tidak boleh mengeluarkan kredit atau pinjaman, tetapi karena ada yang sangat butuh, nah Pak Heri ternyata bijaksana. Tadi dikatakan ada yang bisa, itulah. Sehingga monggo ketika teman-teman punya kebutuhan yang koperasi kok masih sanggup, silakan ke koperasi dulu. Kecuali koperasi budidaya itu sudah tidak sanggup dan dengan bisa mengambil alternatif yang lain. Harapan saya ke depan teman-teman untuk bisa sehat baik secara jasmani maupun secara rohani dan secara perekonomian. Sehingga monggo panjenengan silakan kalau punya kebutuhan bisa untuk berhutang di budidaya juga dengan catatan dia harus hati-hati. Artinya dengan perhitungan secara detail penghasilan jenengan, jangan sampai semua penghasilan jenengan untuk langsung ke Pak dari di koperasi, tetapi jenengan pertimbangkan secara masak-masak, kira-kira gaji jenengan tetap harus masih ada sisa yang dibawa pulang sehingga dengan kerja itu ada semangat. Tapi kalau dengan sudah ada gaji makan, saya yakin kerja dengan larangan dinasan juga akan berbeda dengan yang masih membawa uang gajian lebih banyak. Gitu. Terus teman-teman sekali lagi monggo lah, ini yang sudah bagus keanggotaannya sudah kompak, ini kayaknya juga hampir 100% hadir memenuhi undangan ini. Ke depan juga bisa tetap ditingkatkan karena katanya bersatu kita teguh, bercerai jujur banget Pak Idam, bercerai kaum bercerai kita dulu. Berbicara tentang yang dikatakan Pak Idam, bercerai lagi, kawin lagi, saya ingin mengingatkan pada teman-teman terutama yang ASN, karena ini sudah marak terjadi pernikahan sini, monggo di Wanayasa jangan sampai ada deh, karena ASN termasuk kan ada PNS dan P3K itu dilarang untuk nikah sini, untuk menjadi istri sini, kedua, untuk menikahi atau mencari istri kedua juga nggak boleh. Itu ya karena sudah komitmen, kecuali mendapat izin dari Bapak Bupati nggak boleh. Nah, untuk mendapat izinnya itu kelihatannya memang sangat berat dan kalau tidak kepepet kelihatannya kayak izin
jenengan. Nah, monggo teman-teman yang sudah ada yang dinikmati dan disyukuri lah. Kalau baik kayaknya lah, sehingga jenengan nggak usah punya suami istri, nggak usah melirik-lirik, yang ada disyukuri, dinikmati, dibersamai, insya Allah dengan bisa, nggak usah sisi-sisian. Karena nanti kalau terjadi akan menjadi suatu pelanggaran berat jadi ASN ketika melakukan sendiri padahal dengan mungkin PNS atau BPJS. Gimana? Nah, pernikahan ini juga jadi problem sehingga dengan punya kewajiban di masyarakat untuk mengingatkan kalau ada tetangga yang ingin menikah dini ya diingatkan untuk agar sesuai aturan karena pernikahan itu ada yang benar. Ibu bapak yang saya hormati, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak. Selamat nanti ber-RKT, nanti insya Allah akan mencari atau mungkin kepengurusan baru. Harapan saya nanti yang mendapat amanah bisa menjalankan tugas dengan baik dan diniati ibadah lah. Bismillah, insya Allah segala sesuatu kalau diniati ibadah itu akan ringan dirasakan dan akan berkah dunia akhirat. Sekali lagi selamat ber-RKT, kurang lebihnya saya mohon maaf. Nilai tauhid wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada pembina KPRI Wilayah Lingkungan yang telah memberikan sambutannya. Sambutan berikutnya akan disampaikan oleh Ketua Dekopin Kabupaten Banjarnegara. Kepada beliau Bapak Samsudin, waktu dan tempat kami aturkan.